Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Osman dan pasukan Alpennya mulai melakukan aksi mereka. Tanpa dipikir panjang lagi, seketika mereka datang dan menyerang para musuh. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Meskipun jumlah mereka sedikit, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang. Sayangnya, Olof dan tentara lainnya datang, kemudian mengepung mereka dari berbagai sisi. Kemudian Olof berkata, "Kamu mencari keponakanmu, ya kan? Satu-satunya hal yang akan kamu ambil hari ini adalah mayat Aktemur. Bahkan, kamu tidak akan melihat itu." Namun Osman mengatakan, "Aku akan mengambil Aktemur dan juga hidupmu." Kemudian pertarungan pun berlanjut. Ini adalah pertarungan yang sungguh luar biasa. Meskipun banyak Alpen yang terluka bahkan gugur, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk terus bertarung. Melihat Cerkutai dalam bahaya, membuat Boran tidak fokus, hingga mengakibatkan dia harus mendapatkan luka tusukan di bagian pinggang. Bukan hanya itu, Besungur dan Alpen lainnya tidak kuasa lagi menahan serangan dari para musuh, hingga membuat mereka terpojok dalam pertarungan tersebut. Kemudian Olof berkata, "Osman, aku datang untuk membunuhmu." Namun Osman mengatakan, "Aku di sini untuk membalaskan dendam untuk Alpenku." Dan Olof mengatakan, "Aku akan membunuhmu dan aku akan membunuh mereka." Kemudian pertarungan pun berlanjut di antara mereka. Tidak lama Orhan, Aladin dan pasukan Alpennya tiba. Tanpa ditunda lagi, dengan keahlian kedua pangeran, mereka melontarkan anak panah ke arah para musuh. Melihat ini membuat Osman dan Alpen lainnya gembira dan meningkatkan semangat mereka. Sahabat kita beralih sejenak ke Sogut. Ismihan berkata, "Archibey, aku ingin menguji Konur. Kemudian kita akan memberinya misi." Kemudian Archie membawa masuk beberapa tentara Seljuk. Lalu Ismihan berkata, "Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan." Kemudian dengan sekejap, Konur melumpuhkan semua tentara itu tanpa menggunakan senjata apapun. Menyaksikan ini Ismihan mengatakan, "Wow, kau sangat kuat. Kau akan sama dengan Archibey. Kamu akan menjadi penjaga dan ajudanku. Sekarang kamu boleh pergi." Kemudian Konur pun pergi meninggalkan ruangan. Lalu Archie bertanya, "Bisakah kita mempercayainya, Sultanku?" Dan Ismihan menjawab, "Aku membuat gerakan yang akan menghancurkan Osman. Mereka akan hancur berkeping-keping, dan mereka akan memegangku." Turgut dan Konur baru saja mulai, Archibey. Namun Archie mengatakan, "Dia terlalu dekat." Seketika Ismihan berkata, "Aku menjaga mereka yang aku percaya dekat denganku. Mereka yang tidak aku percaya, aku menjaga mereka lebih dekat. Terus awasi Konur, sampai kita yakin dia salah satu dari kita." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Mendapatkan serangan panah dari pasukan Orhan, membuat Olof tidak bisa berkutik. Kemudian memutuskan untuk menarik mundur pasukan dan pergi meninggalkan pertempuran. Kemudian Osman mengatakan, "Olof, aku membunuh salah satu dari kalian hari ini. Tapi besok, aku akan membunuh kalian semua." Masya Allah untuk pria pemberaniku. Masya Allah. Kemudian Orhan dan Aladin pun menghampiri ayahnya dengan Osman mengatakan, "Masya Allah, kalian sangat berani hari ini. Masya Allah, selama kalian berjuang berdampingan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita dengan izin Allah." Di sisi lain, melihat kondisi Boran yang terluka parah, membuat Cerkutai merasa sangat khawatir. Kemudian Osman memerintahkan Alpennya untuk kembali ke Yenisehir. Sementara itu, di tempat tawanan Aktemur, Den berkata, "Aku berharap gadis yang menikahmu bisa melihatmu seperti ini." Siapa namanya? Archicek. Dia gadis yang cantik." Seketika Aktemur berteriak mengatakan, "Jangan sebut namanya." Namun Den terus-menerus menyebut nama Archicek.
Tidak lama Olof dan yang lainnya datang dengan membawa kekalahan. Melihat ini Aktemur berkata, Osman Bey melawan mereka. Kemudian Den bertanya, ada apa Olof? Apa yang terjadi Olof? Dengan penuh kekesalan, Olof berteriak mengatakan, dia tidak mati. Kemudian Aktemur mengatakan, Osman Beyku mengalahkanmu. Tunggu, kamu akan lebih buruk. Tunggu saja. Mendengar ini Olof mengatakan, jangan memohon padaku untuk membunuhmu. Giliranmu akan tiba. Aku bersumpah pada Odin, aku tidak akan mati sampai aku meminum darah Osman. Sementara itu, secara tidak sengaja, Konur mendengar percakapan Afci dengan salah seorang tentara Seljuk. Afci bertanya, mereka tidak bisa. Hah? Kemana mereka mengambil barangnya? Dan tentara itu menjawab, hutan Karayakin. Mereka mengatakan bahwa itu akan aman di sana. Lalu Afci berkata, bagus, mereka harus berhati-hati. Pergi dan periksa apakah itu aman. Kemudian tentara itu pun pergi untuk menjalankan perintah. Kemudian Konur datang menghampiri Afci seraya bertanya, apa yang mereka ambil, Afci Bey? Dan Afci menjawab, barang-barang kami yang kami perdagangkan. Kenapa kamu bertanya? Dan Konur mengatakan, tidak ada alasan, aku hanya ingin tahu. Aku ingin mempelajari segalanya dan melakukan misiku dengan benar. Lalu Afci mengatakan, jika kau ingin melakukan itu, jangan terlalu penasaran, Konur. Ayo, mari kita periksa para prajurit. Beberapa saat kemudian, Osman dan yang lainnya yang sudah tiba di Yenisehir langsung meminta Kumar Abdal untuk mengobati Boran yang terluka parah akibat serangan tadi. Melihat lukanya yang sangat dalam, membuat Cerkutai sangat menyesal. Namun Osman mencoba untuk meyakinkannya dan membuat Cerkutai untuk tetap tenang. Sementara itu di benteng Marmaracik, dengan penuh amarah, Oktembe berkata, beraninya kalian memberitahu semua orang bahwa akan ada pernikahan tanpa sepengetahuanku. Hah? Katakan padaku, Bayindir, Benggi? Lalu Bayindir mengatakan, jangan marah, kami juga mengira ini masih terlalu dini. Tapi Ismihan Sultan menyuruh kami melakukannya. Dia bilang padaku, seketika Oktembe mengatakan, aku tidak peduli tentang itu, Bayindir. Kau tidak bertanya padaku tentang itu. Dan juga, mengapa kau terburu-buru? Baru kemarin kau memintanya dan kau berbicara tentang pernikahan hari ini? Lalu Bengge Hatun mengatakan, Beim, Ismihan Sultan bilang bahwa kita tidak boleh menunda hal yang berkah seperti itu. Kamu seharusnya tidak menyalahkan Bayindir Bey. Bagaimana bisa dia melawan perintah Sultan? Hari ini atau hari lain, apa bedanya? Aku mengenalmu. Kamu ingin menundanya karena putrimu akan menikah dan meninggalkan rumah. Tapi ketahuilah bahwa aku juga sedih. Jika kamu adalah ayahnya, aku adalah ibunya. Mendengar ini Oktembe terdiam sejenak, kemudian bertanya, bagaimana persiapannya? Jangan sampai ada yang kurang. Kita harus memberitahu Osman Bey, tetapi aku malu. Bagaimana kita akan melakukannya, Bayindir? Seketika Bengge Hatun menjawab, aku mengundang mereka dengan baik hari ini, tetapi aku tidak tahu apakah mereka akan datang. Dan Bayindir mengatakan, kami melakukan bagian kami. Kita tidak lagi bertanggung jawab. Selebihnya terserah Osman Bey. Lalu Oktembe mengatakan, ya, baiklah. Alcicek yang mendengar semua itu dari balik pintu, dengan penuh khawatir, Esma bertanya, kenapa Bengge Hatun melakukan ini? Kenapa dia terburu-buru? Dan Alcicek menjawab, ibuku takut aku akan berubah pikiran. Itu sebabnya dia terburu-buru. Lalu Esma bertanya, akankah kau benar-benar menikah dengan Bayindir Bey? Dan Alcicek menjawab, ya, aku akan menikah dengannya. Namun Esma mengatakan, tapi kamu tidak mencintai pria itu. Mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, Alcicek Hatun? Lalu Alcicek bertanya, apa yang harus aku lakukan, Esma?
Haruskah aku menunggu si pengecut Aktemur yang meninggalkanku? Namun Esma mengatakan, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Tidak ada yang melihatnya di pusat kota, seolah-olah dia menghilang ke udara. Seketika Alcecek mengatakan, dia pasti tidak tahu malu untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti memikirkan bagaimana dia akan menghadapiku. Mari persiapkan pernikahan ini. Kamu akan melihat bagaimana dia menunjukkan dirinya. Sementara itu, di Yenisehir, terlihat Kumar Abdal terus berusaha untuk mengobati Boran dengan didampingi oleh Cerkutai dan Alpen lainnya. Tidak lama Konur datang. Melihat ini jelas membuat mereka semua kesal. Kemudian Cerkutai bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Namun Konur menanyakan keadaan Boran. Mendengar ini Cerkutai bertanya, "Ada apa denganmu? Bukankah kau mengecewakan saudaramu dan menuruti Ismian Sultan?" Namun Konur mengatakan, "Biarkan aku melihat saudaraku." Namun Cerkutai mengatakan, "Kau tidak boleh melihat siapapun. Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, sampaikan kepada Osman Beyku. Ayo." Kemudian Cerkutai pun membawa Konur untuk menemui Osman. Yang dimana saat itu Osman tengah bersama keluarganya seraya berkata, "Kita akan terus bersiap. Meskipun kita kehilangan banyak orang dan ada veteran, namun penaklukan tidak akan pernah berhenti." Lalu Aisyah mengatakan, "Beim, kita tidak berangkat sekarang, tapi kita dilahirkan untuk berangkat. Biarlah 1000 anakku dikorbankan, tetapi aku percaya bahwa kita akan mengambil anakku." Dan Malhun mengatakan, "Boran juga akan baik-baik saja, insya Allah." Bala juga mengatakan, "Ya, dia akan bertahan, insya Allah." Dan Osman mengatakan, "Dia adalah temanku. Dia adalah orang kepercayaanku. Kita selamat dari banyak masalah karenanya. Kita akan terus berjalan bersamanya, bahu-membahu." Lalu Malhun bertanya, "Beim, bagaimana dengan Ismian Sultan? Di bagian mana dari masalah ini dia berada?" Bala juga mengatakan, ketika orang mendengar bahwa dia menentang penaklukan, jumlah orang yang ingin bergabung dengan para Hatun berkurang. Dan Osman menjawab, "Dia ingin meninggalkan kita sendirian. Turgut, Bayindir, ini baru saja dimulai." Lalu Orhan mengatakan, "Konur Ab juga terlihat di belakang Ismian Sultan. Kenapa kau tidak menghitungnya, ayah?" Tidak lama Konur datang memasuki ruangan bersama Cerkutai dan Alpen lainnya. Kemudian Cerkutai mengatakan, "Beim, aku tidak tahu betapa beraninya dia datang ke sini, tapi kami membawanya kepadamu." Kemudian Osman bertanya, "Katakan padaku." Dan Konur menjawab, "Aku mendengar di mana mereka menahan Aktemur, Beim." Mendengar ini membuat semuanya kaget dan bertanya-tanya. Lalu Osman mengatakan, "Kita akan terus mengalahkan mereka dengan trik kita. Tetapi kita akan berhati-hati. Kita tidak akan menyerah demi ketertiban dunia kita, bahkan untuk sesaat." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman menampar Konur di hadapan semua orang. Yang ternyata itu adalah bagian dari trik Osman untuk menyelipkan secari kertas ke dalam pakaian Konur yang berisi, "Ismian Sultan ingin kau menentangku. Cari bantuannya, pergi dan patuhi dia. Kau akan mempelajari semua yang kami butuhkan." Mengetahui hal itu membuat semua orang yakin dan percaya bahwa Konur masih merupakan bagian mereka. Kemudian Osman berkata, "Sekarang kita tahu di mana Aktemur, tetapi tugasmu belum berakhir. Berikan itu padaku. Kau kembalilah ke tugasmu di Sogut. Kau akan mendapatkan kepercayaan Ismian Hatun. Kamu harus tahu setiap langkah yang akan dia ambil." Namun Konur mengatakan, "Beim, aku ingin menemui saudaraku sebelum aku pergi. Saudara-saudaraku tidak membiarkanku melihatnya karena mereka tidak tahu rencana kita." Tidak lama Boran datang bersama Kumar Abdal. Kemudian mereka pun saling bersalaman. Lalu Osman mengatakan, "Boran, kita akan membalaskan dendam dari mereka yang melakukan ini padamu dan juga Aktemur." Kemudian Boran mengatakan,
Insya Allah, Baim. Beberapa saat kemudian, Cerkotai meminta maaf atas perilakunya kepada Konur dengan mengatakan, "Saudara, maafkan aku di dunia dan kiamah ini. Kau berakting dengan sangat baik, sehingga aku tidak bisa melihat kebenaran." Dan Konur mengatakan, "Aku memaafkanmu, saudara." Bukan hanya itu, mereka pun bercerita atas kepedulian Cerkotai terhadap Boran melebihi rasa laparnya. Berbicara tentang makanan, mereka menyadari bahwa Gubrus Ap tidak ada di sana. Kemudian Cerkotai pun pergi ke dapur untuk mencarinya. Dan ternyata benar, semua makanan telah habis disantap oleh Gubrus. Mendengar ada suara bising dari luar pintu, Ulgen Hatun mencoba untuk memeriksa. Dan di sana dia melihat Cerkotai tengah berbicara, namun tidak ada seorang pun di sana. Ulgen Hatun mengira bahwa Cerkotai mulai gila karena berbicara kepada dirinya sendiri. Namun di sana dia mendengar bahwa Cerkotai menyebut kalimat bahwa dia juga mencintainya. Mendengar ini membuat Ulgen Hatun GR. Dia mengira bahwa Cerkotai tengah berlatih untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ulgen. Kemudian membayangkan pernikahan ganda yang akan diadakan bersama Alcicek dan Aktemur. Namun dia juga menyayangkan bahwa Alcicek akan menikahi orang lain. Kemudian dia pun terus memikirkan di mana Aktemur berada. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.